Ya what's up bro, baik lagi bersama gue Ian. Sampurasun bro. Gimana nih kabarnya nih? Sehat kan? Thank you Badag pokoknya buat lu yang udah klik video ini. Di video kali ini gue akan menceritakan lagi salah satu bangunan angker. Cuman bedanya kalau bangunan yang sekarang atau di video sekarang itu bukan dari bukan dari peninggalan kolonial Belanda atau kolonial Jepang atau penjajahan lah intinya ya. Ya ini gak terlalu lama, cuman cukup lama gitu ditinggalin. Dan dulu bangunan ini menjadi salah satu tempat hiburan gitu di daerah tersebut, yaitu bioskop Atom. Dan buat lu yang tahu atau yang tinggal di daerah dekat bioskop ini, boleh komen di bawah. Oke, so tanpa lama-lama, tanpa banyak bacot, tek-tek bengek segala rupa, kita langsung aja ke ceritanya. Gak ada yang tahu pasti kapan bioskop Atom ini dibangun, yang jelas, dan banyak yang ngomong kalau bioskop ini mulai beroperasi dari tahun 1980-an. Bioskop Atom ini berlokasi di Desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dan pada tahun 1980, bioskop Atom ini menjadi bioskop pertama yang dibangun di daerah tersebut atau di daerah Citerep. Sejak beroperasinya bioskop Atom ini pada tahun 80-an, bioskop ini selalu ramai oleh pengunjung. Ya maklum aja soalnya kan bioskop ini tuh jadi bioskop pertama di daerah tersebut. Namun sayangnya eksistensi bioskop ini tidak bertahan lama, bahkan belum sampai 20 tahun bioskop ini sudah ditutup dan terbengkalai sampai sekarang. Gak hanya bioskop Atom, beberapa tempat hiburan atau mungkin ya bioskop-bioskop lain yang udah ada kali ya, mereka juga ikut menutup karena satu alasan, yaitu krisis moneter pada tahun 1998. Namun berbeda dengan bioskop Atom, beberapa tempat hiburan yang lain dan beberapa bioskop lain juga yang memilih tutup tidak terbengkalai atau gak keurus kayak bioskop Atom ini. Dan ada 3 alasan kenapa bioskop Atom ini terbengkalai atau gak keurus sampai sekarang. Yang pertama, karena krisis moneter pada tahun 1998. Yang kedua, karena si pemilik bioskop Atom ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengganti usahanya ke bidang yang lain. Yang ketiga, tidak ada investor atau tidak ada orang yang berminat untuk membeli atau membeli tanah atau bangunan kali ya, membeli bangunan bioskop Atom ini, karena menurut mereka bioskop Atom ini letaknya gak terlalu strategis gitu. Dan ketiga alasan tersebutlah yang membuat bioskop Atom ini terbengkalai atau gak terurus sampai sekarang. Saking terbengkalai dan tak terurusnya bioskop Atom ini, bahkan sampai ada beberapa ruangan yang sudah mulai hancur, mulai dari langit-langit yang sudah mulai ambruk, terus beberapa dinding yang sudah bolong, terus akses jalan ke ruangan satu ke ruangan yang lain juga udah ketutup karena ambruknya bangunan ini, dan beberapa lantai pun udah mulai kropos gitu dan udah mulai mau roboh. Dan karena bangunan yang sudah ambruk atau yang sudah mulai rubuh inilah penyebab gagalnya nobar film Perempuan di Tanah Jahanam yang direncanakan oleh salah satu sutradara keren yang bernama Joko Anwar. Oke, bagi yang belum tahu, Joko Anwar adalah salah satu sutradara keren, salah satu sutradara ternama di Indonesia. Udah banyak film keren hasil garapan beliau, khususnya untuk film-film horor, dan salah satunya adalah film Perempuan di Tanah Jahanam. Oke, kembali ke cerita. Joko Anwar pernah mengajak nobar salah satu film hasil garapannya sendiri, yaitu Perempuan di Tanah Jahanam, dan beliau menargetkan lokasi untuk menjadi nobar atau nonton bareng film Perempuan di Tanah Jahanam ini, yaitu bioskop Atom. Alasan Joko Anwar mengajak nobar film Perempuan di Tanah Jahanam di bioskop Atom ini adalah karena Joko Anwar ingin mengajak orang-orang untuk merasakan sensasi lain. Namun sayangnya harus gagal karena satu alasan, yaitu keamanan bangunan. Semenjak Joko Anwar mengajak nobar di bioskop Atom ini, walau akhirnya gak jadi, bioskop Atom ini menjadi terkenal kembali dan mulai diperbincangkan kembali, sampai banyak orang yang mendatangi bioskop Atom ini untuk membuktikan keangkeran bioskop Atom ini. Dan bioskop Atom juga memiliki satu cerita atau satu kisah kelam yang menurut gue ini edan sih ya. Soalnya ceritanya itu udah kesebar kemana-mana, dan katanya cerita ini tuh berasal dari hantu yang pernah meninggal di bioskop Atom ini. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang gua maksud edan barusan, dan beberapa penunggu lain atau beberapa penghuni di bioskop Atom ini. Yang pertama, penunggu bangku 13. Sengaja gua taruh
hantu penunggu apa ya, penunggu bangku 13 ini di urutan pertama, karena menurut gua penunggu ini tuh punya cerita yang cukup edan sih ya. Jadi apa ya, dari cerita terus dia berhubungan banget gitu sampai adanya si penunggu ini, dan penampakannya juga menurut orang-orang yang pernah memasuki bioskop Atom ini dan pernah melihat penampakan ini, penunggu kursi 13 ini mempunyai rupa atau penampakan yang cukup edan gitu, cukup mengerikan. Oke, gua akan ceritain dulu ya cerita sampai adanya penunggu yang di bangku 13 ini. Dari cerita yang beredar maupun dari orang-orang yang mencoba berkomunikasi dengan penunggu bangku 13 ini, mereka mengatakan bahwa dulu pernah ada perempuan muda atau ya masih bulu kumuut kali ya, yang mencoba menggugurkan kandungannya di dalam bioskop atau mini. Dan perempuan ini pun berhasil menggugurkan kandungannya, di mana janin dari kandungan si perempuan ini ditaruh di bawah kursi atau di bawah bangku nomor 13. Dan perempuan ini mengalami pendarahan yang hebat atau pendarahan yang banyak, itu keluar darah banyak, dan perempuan ini pun tewas di bangku nomor 13. Namun ada cerita dengan versi yang berbeda, di mana katanya si perempuan ini tuh tidak meninggal di bioskop atau mini, namun meninggal saat dibawa ke rumah sakit dari bioskop atau mini. Namun dari cerita kedua ini gak ada informasi bahwa si janinnya tuh dibawakah ke rumah sakit atau disimpan di bioskop atau mini. Tapi satu yang sama dari cerita pertama dan kedua ini, yaitu perempuan ini mengalami pendarahan yang hebat di bioskop atau mini. Dan beberapa masyarakat atau lebih tepatnya apa ya, orang-orang yang punya kemampuan mengatakan mereka pernah melihat sosok perempuan ini. Dan menurut mereka yang sudah pernah melihat sosok perempuan ini, katanya perempuan itu akan mengeluarkan bau amis atau bau darah. Yang kedua, penampakan tuyul. Penampakan tuyul atau anak kecil tanpa busana di bioskop Atom ini sedikit berbeda kali ya. Kalau dari kepercayaan masyarakat bahwa hantu tuyul itu sering mencuri, mencomot uang, berbeda dengan di bioskop Atom ini, entah mungkin karena tuyul ini belum sekolah kali ya. Penampakan tuyul di bioskop Atom ini akan mengganggu beberapa orang yang memasuki bioskop Atom ini atau orang-orang yang mencoba menelusuri bioskop Atom ini. Dan menurut beberapa orang-orang yang pernah diganggu atau dijaili oleh tuyul di bioskop Atom ini, mereka mengatakan bahwa gangguan yang mereka terima itu apa ya, kayak ditimpuk, kayak dilempar gitu. Dan penampakan ini tuh sering terlihat dari bagian loket berlarian sampai ke lorong yang menghubungkan ke ruangan bioskop. Dan kejailan dari tuyul yang ada di bioskop Atom ini dialami langsung oleh satpam pertama atau security pertama yang bekerja di bioskop Atom ini. Beliau mengatakan sering mendapatkan gangguan, dan gangguan yang dialami oleh satpam pertama di bioskop Atom ini pun sama seperti yang tadi gua bilang, yaitu ditimpuk atau dilempar atau menampakkan dirinya berlarian dari arah loket ke lorong bioskop. Yang ketiga, sundel bolong. Sosok sundel bolong ini mendiami atau menghuni salah satu ruangan yang ada di bioskop Atom ini, yaitu toilet di bioskop ini. Dan sosok ini juga mempunyai penampakan yang cukup menyeramkan, yaitu muka yang sedikit hancur dan luka di bagian belakang punggung. Dan ini dialami oleh salah satu orang yang mempunyai kemampuan khusus, yaitu Mbak Sarah Wijayanto, di mana Mbak Sarah ini melihat penampakan dari wujud sundel bolong ini terlihat di salah satu kaca yang ada di bioskop Atom. Dan hal ini pun dibenarkan oleh pengurus atau pengelola bioskop Atom ini. Beliau mengatakan bahwa sosok tersebut adalah sundel bolong yang menghuni toilet bioskop Atom. Oke, itulah sejarah dan kisah horor dari bioskop Atom ini. Selebihnya gua balikin lagi ke lu semua, percaya atau enggaknya. Dan mohon maaf kalau misalnya dari cerita gua ada yang salah atau kurang. Gua mohon koreksi gua di kolom komentar. Gua Ian, chill out.